Ya, kalau ke sana takut, lihat wajahnya dong. Wih, ya. Nah, kan itu kan. Iya. Jadi harus fokus. Oke, fokus. Apa sih? Will you marry me? Jawabnya apa nih guys? Hah? Jawabnya apa? Ya, ntar next episode ya. Iya. Tanya episode. Lama bener nunggu jawabannya. Kok badan saya keringetan banget ya? Memang ini hawanya beda. Tadi banyak banget tadi kan ada yang kemasukan juga ya, Be. Iya, betul. Terus dari pandangan syariatnya itu gimana sih, Be? Ya sebenarnya itu semuanya tetap goib ya yang di sini, karena begini keyakinan saya, karena memang harus tetap kiblat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sampai tertipu dengan makhluk-makhluk goib. Ya. Artinya begini, di saat seseorang meninggal dunia, Ya. maka Allah sudah sekat ruh itu dengan makhluk-makhluk yang lain, termasuk kita manusia. Jadi Allah sekat dengan namanya dinding barzah. Dinding barzah. Dinding barzah itu adanya di alam kubur. Jadi seseorang yang sudah masuk alam kubur, maka dia akan masuk ke alam yang berbeda. Sudah terpisah bahkan dengan alam jin. Oke. Gitu. Jadi alamnya terpisah. Nah, maaf ya, kalau seandainya kita orang yang soleha, maka mungkin kita dapat kenikmatan. Ya. Makanya banyak ulama yang bilang kalau ruhnya para alim ulama, orang-orang solehah itu, dia berdoa minta supaya kiamat itu cepat. Oh gitu. Gitu. Karena pengen buru-buru mereka itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun maaf lagi, seandainya orang yang berdosa, Ya. maka dia itu kan dalam pengawasannya malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, munkar dan nakir. Berarti dalam siksanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dia bisa jalan keluar? Ketemu dengan manusia kayak kita nih, kayak tadi kan. Nah, itu sebenarnya itu adalah goib jin. Oh gitu. Jadi artinya untuk apa? Untuk meruntuhkan keyakinan kita. Jadi kita nih nanti jadi dua sugesti. Satu sugesti tetap kepada keyakinan kita secara Islam. Ya. Satu lagi kita bersugesti kepada bahwa goib itu, ruh itu bergentayangan. Nah, padahal nggak ada ruh yang bergentayangan. Ya. Nah, jadi yang apa? Tadi kita itu sebenarnya ditipu-tipu sama jin. Itu jin ya? Jin. Yang menyerupai. Yang sudah meninggal itu. Nah, tadi kan dibilang hartati, ya kan? Terus kita kan tadi mendoakan Hartini ya. Terus kita kan mendoakan itu. Berarti sebenarnya Betul. cara berpikir kita aja kan ini. Cara berpikir kita arahnya kepada si hartatinya, bukan kepada yang tadi hartininya. Iya. Bukan kepada yang tadi goibnya. Karena yang goib itu adalah jin yang menyerupai. Gitu. Jadi maaf ya, kan ada keyakinan kita kadang-kadang nanti leluhur datang begitu. Itu sebenarnya wallahu alam. Bagaimana artinya itu pun tetap kepada penonton kita serahkan keyakinannya masing-masing, opininya masing-masing. Cuma kalau saya maaf secara pribadi, ya sudah bahwa itu kita hendak ditipu oleh mereka. Ya, gitu penjelasannya. Jadi artinya mereka itu senang kali karena memang tujuan mereka kan supaya kita masuk neraka semua, Bang. Menggoda manusia ya. Kan tujuannya begitu. Karena janjinya iblis minta sama Allah kan untuk umur dipanjangkan sampai hari kiamat. Lalu dia minta supaya menggoda manusia karena akan diajak ke dalam api neraka sebanyak-banyaknya. Tapi kan diizinkan sama Allah. Silakan, kecuali orang-orang yang dekat dengan Allah yang tidak tergoda. Artinya itu. Dan maaf sekali nih, ya saya juga pesenin juga nih sama Mbak, sama Abang nih. Istilahnya memang kalau kita mau meyakini tauhid aja udah. Ya. Amalan-amalan juga jangan terlalu banyak, udah kita zikir aja sama Allah. Ya, benar. Nikmatullah. Gitu. Yang bagus zikirnya sehari tuh berapa kali, terus zikirnya apa? Sebenarnya kalau saya sendiri mengadopsi itu kepada ikhlas. Oke. Jadi kalau kita zikir 1000 misalnya, maaf ya, ditentuin 1000, tahu-tahu kita nih lagi kondisinya nggak fit. Akhirnya menuju 1000 itu kita kecapean. Oh lama banget ya. Kok belum 1000 nih, baru 200. Jadi ngedown. Nah akhirnya kan kita pada saat zikirnya tidak ikhlas.
Nah, akhirnya jadi beban kan. Nah, justru nilai sampai 1000-nya mungkin kita dapatnya cuma 200 karena batas ikhlas itu adanya di 200. Kan gitu. Jadi baca subhanallah. Nah, sebenarnya konteks kita penelusuran ini bagaimana caranya kita tidak diganggu oleh makhluk-makhluk astral nih. Nah, satu pedoman kita tetap kepada Allah. Makanya naikin sugesti bahwa nikmatullah. Kita datang ke sini mungkin tempatnya kita lihat seperti ini, Bang ya. Tempatnya seperti ini, tapi kalau kita dapat nikmatullah, insya Allah kita nggak akan diganggu. Itu dustakan. Itu ya cuma tahu aja karena apa sering didawamkan orang-orang. Oh, artinya kan kita bisa mengerti maka nikmat Tuhan manakah yang kita dustakan. Betul. Jadi segala yang kita rasakan ini adalah nikmat. Nah, itu ada kenapa saja tiap hari nikmat. Ya begitulah, makanya kadang-kadang kita disuruh banyak baca-baca surah Ar-Rahman. Karena itu kan ada di surah Ar-Rahman. Jadi yang bagus itu sehari itu bacanya apa? Zikirnya itu. Ya sebenarnya kita pagi istighfar gitu. Terus kemudian saya yang biasa saya ini itu jadi berganti-ganti, nanti subhanallah. Tapi konteks subhanallah banyak orang berzikir, kenapa masih diganggu goib? Itu kenapa tuh? Karena memang zikirnya itu tidak dengan konsentrasi kepala dan hati. Harusnya kita zikir segitiga. Oh, nyatu gitu ya, alif. Nah, jadi begini. Lisan kita mengucap subhanallah. Pikiran kita ini mengartikan maha suci Allah. Hati kita, ya Allah, sucikan pikiranku, sucikan pendengaranku, sucikan lisanku, sisihkan. Nah, akhirnya minta disucikan seluruh anggota tubuh. Diawali dengan 2 kalimat syahadat dulu kalau bisa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi dulu. Jadi setiap hari kita bersaksi kalau misalnya kita sholat berapa kali? Kan 5 kali kita bersaksi. Begitu. 5 kali dalam waktu sholat. Tapi 2 sholat itu ada 1 sholat ada yang 2 tahiyat. Berarti 2 kali kita dalam 4 rakaat itu tahiyat. 3 rakaat 2 kali tahiyat dan bersahadat. Tapi kadang-kadang kita kan begini, maaf Bang ya. Kalau saya sih orang bodoh. Artinya agama juga nggak terlalu ini. Tapi alhamdulillah Allah kasih kebaikan lah. Sehingga harus menjaga bahwa syahadat itu harus diapain ya? Ya syahadatin dulu diri kita supaya kita nggak diganggu nih hal-hal begini. Iya, benar. Dalam diri kita, maaf Bang Sandi ya. Sandi Tumiwa. Ini namanya. Bang Sandi. Kalau disebut Bang Sandi. Nah, Sandi Tumiwa ini kan sosoknya ini. Tetapi dalam tubuh Bang Sandi ada nggak nama lain? Ada. Ada dong. Ada ya? Ini apa? Mulut. Berarti itu nama lain dari kata Sandi. Ini mata. Nama lain dari Sandi. Bukankah nanti pada saat kita di yaumul akhir, pada saat kita di mizan, ya kan, itu nanti mulut kita dikunci. Betul nggak? Ulama kan begitu kan? Lalu yang menjawab apa? Anggota tubuh kita. Nah, kenapa anggota tubuh kita masih kita di dunia ini nggak kita syahadatin untuk mengenal siapa Tuhannya dan Rasulnya? Saya biarpun di tempat katanya angker segini, saya kan merasa adem. Siraman rohani ya. Nah, berarti yang harus kita sadatin alam. Alhamdulillah Hirobil alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Tuhan seru sekalian alam. Di tubuh kita ini punya alam. Maka beredarlah darah di seruk tubuh kita. Iya, kayak air mengalir kan lewat pembuluh darah. Nah, bagaimana di situ dia mengenal asma-asma Allah. Sehingga kata Nabi, pada saat kamu mengenal Allah, maka Allah itu keluar dari seluruh tubuh. Pori-pori. Jadi mengenal semuanya Allah. Insya Allah kita dapat nikmatullah. Kristalisasi gitu kan, keringat-keringat. Nah, keluar semua begitu. Toksinnya keluar semua. Nah, supaya apa ya? Supaya iblis, karena iblis itu kan menanamkan setan pada saat kita lahir. Maka ada syariatnya itu bayi lahir di azanin kalau kita muslim. Jadi berpikir itu kayak misalnya gini, ada orang yang stroke atau apa kan suruh zikir aja ya, suruh zikir berkali-kali kan sebenarnya jadi dia tuh aliran darahnya jadi mengalir begitu. Apalagi kalau dengan kombinasi itu tadi, Bang. Karena banyak saya lihat ada orang zikir la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tapi tahu-tahu kesurupan. Nah, itu kenapa bisa begitu? Karena la ilaha illallahnya itu tidak terkonsentrasi ke seluruh
tubuh. Hanya ininya aja. Cuma lisan Bahkan doang. ininya kosong. Enggak, gitu. Itu ininya kosong apalagi kita kesana ininya. yuk, biar Oke. ketemu lagi. Gitu. Makasih Jadi udah nyantai nih. ilmu ya. Udah nyantai nih. Udah tenang ya. Alhamdulillah. Tadi kan dia tegang-tegang, tapi mendengarkan dari Babe penjelasannya, edukasinya buat beliau ini, jadi kita jadi lebih nyaman. Betul. Jadi Belum? Udah, soalnya tadi ngeliat kamu tulisan itu aku jadi marry me ya. Artinya babe. Oke. Akhirnya Gitu. ku menemukanmu. Masya Allah. Udah kita langsung. Be, kita kesana lagi. Oke, yuk kita ke sana lagi yuk. Kita ketemu kawan-kawan dari MOTR. Oh, kayaknya mereka masih di bawah ya? Oh, di bawah. Kayaknya masih di bawah. Masih penelusuran. Bang Hendy sendiri, Sandi, Hah? gitu untuk kawan-kawan penonton. Oh ya, gitu. buat kawan-kawan tadi kan saya sangat bersyukur ya sama Allah Subhanahu Wa Taala dan ditemukan jadi kita jadi silaturahim ya Be. Amin, barakallah. Babe Taufik. Taufik. Taufik dan hidayah. Nah, Amin, barakallah. Mudah-mudahan sih dapat itu. bukan cuma hidayah tapi ada taufiknya untuk menjelaskan hidayahnya. Nah, Karena kebetulan saya dikasih nama Ahmad Taufik Hidayatullah sebenarnya, begitu. Masyaallah, ya kan untuk memberitahukan hidayah. Nah, ini kan saya mendapatkan yang namanya edukasi. Amin. Dari Babe Taufik mengenai ibaratnya kan tadi alam jin ya Alam kan? jin, Tempat yang katanya angker dan Betul. lain-lain dan cara kita bersikap menyikapi suatu tempatnya seperti apa, tata caranya, Tadi kan, begitu. Assalamualaikum, Assalamualaikum, gitu betul. kan. Supaya kita ini selalu mendoakan, sering mendoakan kepada orang, kepada semua makhluk Allah kan gitu. Ya kan? Betul, Karena betul. Mereka ini kan semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dimanapun kita berada ini kan mau ibaratnya materi-materi ini kan semua dasarnya dari ciptaan Allah semuanya. Betul. Ya kan? Gunung semua ini kan semua dari gunung, batu-batuan semua itu dari gunung kan. Betul. Ibaratnya Hakikat. Akhirnya Gitu. sebuah gedung seperti sekarang ini akhirnya Betul. bermanfaat buat kita. Ya mungkin sekarang ini kan lagi ditinggalkan kan. Betul. Tapi insya Allah juga kan kalau di tempat akhirnya menjadi sebuah tempat yang bermanfaat. Yang bermanfaat lagi ke gitu kan depannya, untuk gitu. yang lain-lain. Ya akhirnya apa? Ya tadi berarti kita menyadari bahwa semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimanapun Barakallahu kita berada, kita diberikan amanah untuk Allah untuk mengelolanya. Nah kalau ini bisanya nggak terkelola, ya kita saling mengingatkan untuk bisa dikelola lagi. Amin. Mudah-mudahan ya. Dekat Ini alun-alun juga ya. Alun-alun, jadi istilahnya ini tengah kota kan? Di tengah kota kan Tengah ya. kota, supaya- Tangerang Selatan ya. Nah, Oh, itu gitu. untuk saudara-saudaraku juga yang mendengar untuk para instansi-instansi terkait Ya. supaya yuk kita Manfaatkan lagi. dan bisa bermanfaat untuk orang yang lebih banyak lagi, Betul. diri sendiri dan orang lain gitu. Amin. Berkat Babe juga tadi ngasih tahu gitu. Ini tadi dia tegang, tadi Tapi- dia tegang banget gini awal-awal gitu tapi gini tangan gue dijepuk keras banget. Gue bukannya takut malah kesakitan. Sakitan jadi ya. Karena dijepit tapi udah rileks ya. Alhamdulillah insyaallah. Ya karena memang gunanya begitulah. Kita saling menguatkan. Babe kan bilang kan harus berpikiran positif. Positif. Biar ganteng energinya positif. Betul. Anggap aja jangan lagi ada di tempat yang Ini angker, yang serem gitu. anggap supaya- di mall gitu. Oh, ya kan? Anggap di mall. Terus, ya Allah ada di mana-mana gitu ya. Begitu. Kan? Jadi jangan Heeh. takut sama kayak gitu-gituan karena Allah akan membantu kita di masalah. Amin insyaallah. Dimanapun kita berada, nikmat Nikmat Tuhan mana lagi yang kau ya? dustai? Yang kau dustakan. Betul. Makasih banget ya, Be. Amin. Saya juga terima kasih nih. Jangan lupa channelnya apa nih? Henny Mona Channel. Henny Mona Kalau Channel. Kak Sandi baru mau Ya. Baru Muhammad ya. Jangan lupa. Saya possible. silaturahmi. Jangan lupa di like, Like. subscribe, comment, and share. Begitu. Pokoknya yang bagus-bagus ya, yang baik-baik yang membangkitkan, ya kan? Bener Ya, kan? mudah-mudahan nanti lain waktu barangkali insya Allah Allah jodohkan lagi kita bisa di tempat lain lagi ya, ketemu lagi di tempat lain lagi. Mudah-mudahan yang hikmah lagi di sana di tempat amin. perdagangan gitu ya. Karena memang ya sebenarnya ini adalah salah satu bagaimana kita bisa memberikan pesan moral kepada penonton, masyarakat. Iya. Jadi istilahnya Ada edukasinya. penelusuran itu jangan hanya sekedar ekspos kita goibnya. Iya. Terus kesurupannya diekspos dan lain sebagainya. Itu kan akhirnya tidak memberikan satu pendidikan yang baik kepada penonton, kepada masyarakat. Justru sebenarnya yang harus kita naikin bahwa sesungguhnya dia itu juga sama seperti manusia dan insya Allah pada saat kita santun, Ya. lalu kita berkiblat kepada Allah, mereka akan memberi jarak kepada kita. Iya. Gitu. Jadi aman-aman aja. Pokoknya Makanya nonton aja Ekspedisi Lorong Waktu, insya Allah meskipun penelusuran sendiri nggak pernah diganggu goib.
Tuh. Jadi aman-aman aja. Ada Bapak Taufik. Aman-aman yang aja. memberikan taufik untuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, Kayak begitu. kamu ya, Hidayah. kayak kamu yang dapat hidayah ya. Amin. Dia mualaf loh. Barakallah. Insyaallah ini. Ya, Nah, itulah hidayah dari Allah ya. Tahu itu ya belajar. Udah berapa lama ngomong-ngomong? Saya dari 2014 ya. Saya sih nggak mau ngomongin latar belakang yang lain ya, tapi hidayahnya yang datang nih. Hidayah yang datang ya. Oke, sekarang ingin tahu sih saya jadi besar gitu kan. Pelajari semuanya. Jadi kan ternyata belajar sampai mati. Nah, iya. Katanya orang mualaf itu bukan berarti orang yang berpindah agama, tapi orang yang belajar. Mau belajar dan terus Membuka dirinya gitu kan. betul. Dari yang tertutup jadi terbuka, open minded gitu kan. Sebenarnya juga begini juga, maaf nih ya. Di orang Islam ini ada kata kafir sebenarnya. Iya. Sebenarnya itu bukan mengkafirkan orang. Jadi bahasa yang sesungguhnya kafir itu adalah orang-orang yang tertutup, yang masih tertutup. Apa gitu ya? Kafir, orang yang masih tertutup, hatinya belum terbuka, artinya menerima hidayah. Jadi bukan kafir masuk neraka, bukan begitu sebenarnya. Bukan istilahnya intimidasi orang yang beragama lain, enggak. Yang maksudnya dalam bahasa Arab yang sebenarnya adalah kafir itu adalah orang yang masih tertutup. Iya, makanya orang Itu. kayak mengenai tata bahasa doang kan. Tata bahasa. Kalau Jadi kesannya kafir kayaknya udah kasar gitu. Ah. Padahal tertutup loh. Nah, iya. Kalau dia jawab gini, kalau gua tertutup gimana cara bukanya? Ya buka diri lo. Nah, itu dia. Ya Kan bahasanya lebih santun sebenarnya, lebih enak gitu. Seperti itu. Memang kadang-kadang Iya. ya interpretasi dalam miskomunikasi dalam bahasa. Nah, itu dia kadang-kadang. Harus diperbaikin gitu kan. Jadi Apalagi kita yang saya tahu juga mengenai tauhid, betul. mengenai ketuhanan. Sebenarnya kan tata bahasa ini kan satu ya Tuhan. Satu. Gitu kan? Jadi artinya keyakinan. Iya. Nah, tapi kita juga nggak boleh saling menyinggung yang lain. Bertoleransilah hidup dalam tatanan. Karena Tuhan cuma satu. Tuhan satu, Iya, begitu. Tuhan itu esa. Nah, Allahu Ahad. Katakanlah, hai Muhammad, Allah itu Esa. Kan begitu, Ahad. Aku mau tanya tuh, tadi kenapa sih mual-mual nggak jelas gitu? Mual itu sebenarnya karena ya satu tadi masih terbawa suasana. Takut. Masih terbawa suasana. Akhirnya badan ini terasa kayak sensitif. Makanya kan kalau orang yang begitu masuk tuh rasanya dia udah sugestinya udah di sini gue ntar nggak nyaman nih, nggak ini. Nah itu akan terjadi reaksi begitu karena goib kan tahu. Wah ini orang ini nih udah dah gue deketin. Istilahnya tuh begitu. Bisa diinterpretasikan juga dalam hal penyakit ya. Sebenarnya begitu. Sakit apa? Lagi era pandemik nih. Nah betul. Nah kebetulan saya ini kan ngajar pernapasan. Mengelola ilmu pernapasan begitu. Nah sebenarnya dari ilmu pernapasan itu juga kalau kita padukan dengan zikir itu akan ketemunya nikmatullah. Zikrullah ya. Zikrullah. Jadi pada saat kita tarik napas dalam, kita simpan di dada, kita zikir. Subhanallah, maha suci Allah, sucikan ya Allah hatiku, sucikan ya Allah. Nah itulah yang kita kembangin terus. Nanti kita buang sampai habis. Ini gas kan di perut kita. Kayak latihan vokal. Nah itu dia. Itu sebenarnya gas-gas itu akan keluar. Orang kiroat, orang bagus loh. Sebenarnya itulah detoksifikasinya untuk kita bisa mendetok diri kita sendiri gitu. Bisa keringetan keluar juga semuanya. Pasti keringetan itu lebih sehat insya Allah. Makanya tadi kita keringetan banget ya. Iya benar juga. Coba kamu salawat dulu. Baca salawat dulu. Alhamdulillah nih. Iya. Oke. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman amma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qadu wa tanfariju bil qurabu. Masya Allah. bil hawaiju wa tunalu bi ragaibu wa husnu khawatimi wa yustasqa ghamamu bi wajhil karim. Amin. Wa wasahbi fi kulli lamhatin wa nafasin bi ajahi kulli malumillah.
langsung. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Semoga tempat Itulah. ini jadi berkah. Amin, amin benar. Nah, mudah-mudahan juga kita bisa beribadah lebih baik kepada Allah. Amin. Sama pada saat kita hendak menghadap Allah, sesungguhnya kita sudah harus menyerahkan diri ya. Cuma satu nih, kebetulan Bang Sandi ini karena mualaf, ya saya sendiri itu kalau mau saya telusuri nih perjalanan saya, sebenarnya saya bisa begini, mata terbuka itu, ya, yaitu hidayah tetap dari Allah. Tapi dulu dari hal negatif. Ya. Zaman saya bujangan itu ada judi namanya Porkas dan SDSB. Ya, ya. Dan itu sah dari pemerintah. Nah saya itu yang tukang meditasi. Kalau dulu bahasanya tapa. Oke. Gitu. Besok keluar nomor. Nah, itu. Sebenarnya basicnya itu. Gitu. Jadi saya ini Pik, lu bisa nggak gini, berani nggak gitu. Nah, oke, saya bilang berani aja padahal mau takut gitu. Berani aja gitu karena ada upahnya. Gitu. Itu demi cuan itu. Akhirnya bikin dupa tuh, menyan dan lain sebagainya, dan saya berpindah tempat dan itu 1 minggu minimal 2 kali. Akhirnya terjadi kayak saya itu jadi mudah melihat hal-hal itu. Jadi nggak ada pelajaran khusus gitu tentang membuka alam gaib. Tapi alhamdulillah Allah tetap kasih hidayah tadi, yaitu tadi kembali Bapak saya memberikan nama, alhamdulillah, mudah-mudahan itu nama yang baik buat saya sebagai doa. Gitu. Nah, pada saat kita sholat, apa pemahaman kita sebenarnya? Nah, seharusnya kita begitu. Maka itulah. Jadi bahasa Arab bukan bahasa kita. Ya. Jadi kalau ibadah itu harus mengerti betul. Jadi bahasa Indonesia harus ngerti. Jadi kalau kita cuma bahasa Arab, gitu kan, Allahu Akbar, kita tidak manifestasikan ke anggota tubuh kita, pemahamannya itu. Maka istilahnya, jadi kayak inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu nggak akan dapat kita. Jadi mengerjakan sholat tetap aja masih mengerjakan hal yang lain gitu. Kenapa? Karena sholatnya dia baru jasad. Tapi Allah kan memudahkan. Allah Bahasa memudahkan. Indonesia pun nggak apa-apa katanya. Nah, pada saat kita lagi belajar. Iya. Iya, saya waktu lagi belajar awal juga kan udah pakai bahasa Indonesia ya udah gitu. Iya. Kan siapa tahu Allahu Akbar kan juga tahu itu doang kan. Ya iya. Akhirnya udah diem aja gitu ngikutin imam kadang-kadang gitu kan. Kalau nggak pakai bahasa Indonesia gitu. Disuruh pakai bahasa Indonesia benar. Apapun pada saat kita belum menguasai ilmunya, itu sebenarnya Allah itu Maha Pemurah, Ar-Rahman. Terus juga ada salah satu yang bilang, kamu kalau belajar nikmatin aja. Nikmat gitu. dulu. Banget. Ya sekarang ya saya suka aja, ya udah nikmatin aja udah itu. Nikmatin jalan itu. Dan itulah sebenarnya bagaimana sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Pahamilah isi sholat. Jangan lupa sedekah banyak-banyak. Amin. Iya benar. Supaya kita pada saat kita paham kan dengan kalimat, paham tubuh kita, merasakan betapa kita dekatnya dengan Allah, insya Allah. Amin. Itu. Dan mudah-mudahan sholat kita nilainya lebih baik dari yang kemarin-kamarin. Ini jadi 3 nih ya kan 3 ilmu yang bermanfaat tadi yang diberitahukan ya. Kita berbagi ilmu, amal jariah kan. Amal jariah. Ilmunya apa yang kita aplikasinya kan. Itu menghasilkan doa-doa. Amin. Nah kebenaran saya juga ada yayasan memang. Oh, gitu. Jadi dulu saya sampai sekarang masih ada, cuma lagi proses sekarang nih, proses badan hukumnya lagi. Karena saya nggak ngerti, akhirnya saya tadi dipanggil sama Bang bahwa akte notarisnya ini harus diperpanjang. Saya nggak paham itu kan tadi awalnya. Akhirnya saya ke Bang, ternyata kalau tidak akte notaris ini tidak diperpanjang, maka dana yang ada itu dibekukan. Kasihan ya anak-anak. Mudah-mudahan ya. Minta doanya aja. Nur Rahman Al Karimi, jadi kita khusus untuk membiayai pendidikan anak-anak yatim duafa. Gitu. Jadi larinya ke situ. Termasuk saya bikin konten ini nih. Ya, karena pandemi kan, karena pandemi corona, akhirnya banyak donatur yang off. Nah, akhirnya bikin konten lah saya. Tadi lihat sendiri kan, dengar sendiri kan manfaat dan maknanya. Beliau ini mau ya kan berbagi ilmunya di dalam YouTube juga kan. Betul. Insya Allah. Yang didapatkannya ini untuk membantu anak-anak yatim duafa gitu. Harus ingat tuh. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu kita harus tahu inama mau lebih niatnya nih awalnya. Nah, niatnya betul. Membangun sebuah YouTube ini, membangun sebuah ini apa ilmu yang bermanfaatnya dan amal jariah hasilnya tuh apa supaya banyak orang yang mendoakan. Amin. Dan beliau kan punya yayasan juga mau
supaya orang-orang yang beliau bantu wasilah Allah kepada dia, diamanahkan kepada beliau ini bisa membantu anak-anak yatim dan duafa. Amin, amin, mudah-mudahan. Subscribe dan komen semuanya, like ya. Viewersnya biar banyak. Banyak. Biar semuanya banyak. Ibaratnya gini, ketika kita ngeklik ini, insya Allah itu juga sebagai amal jariah kita. Nah, begitu. Sumur hidup gitu. Betul, betul. Buat anak-anak yatim. Itulah, Masya Allah. Insya Allah, amin. Ini perjuangannya Babe. Jadi, memang saya ini kan begini, karena orang tua saya, maaf ya, saya bilang, karena orang tua saya susah dulu, sehingga saya itu akhirnya nggak berpendidikan. Iya. Saya sampai sanawiyah. Itulah karena saya tidak berpendidikan. Jadi waktu kecil saya itu apa namanya, kalau saya ketemu orang yang ini suatu, saya minder. Minder, dan itu saya rasakan nggak enak. Dan akhirnya begitu saya nikah, saya berpikir saya nggak mau ada anak kecil lagi yang minder karena dia nggak sekolah. Itu. Jadi jangan sampai masa kecil saya akan ada masa kecil yang lain itu ngikutin. Cukup Babe yang cukup saya aja. Orang-orang yang itu kenal ini bisa lebih baik daripada Babe. Lebih baik itu. Niatnya cuma itu. Jangan sampai nanti karena saya ngalamin begini, Mbak ya, sama Bang Sandi. Pada saat saya lagi main remaja gitu kan, umur belasan tahun itu kan ada ya cewek-cewek apa gitu ya, kita ngumpul. Begitu mereka ngomongin sekolah, saya minggir. Kenapa? Karena saya nggak ada sekolahannya. Itu. Akhirnya saya tidak bisa menceritakan tentang guru, tentang permainan di sekolah dan lain sebagainya. Dan itu bikin saya miris, dan akhirnya saya harus bisa menyekolahkan saudara-saudara, anak-anak begitu. Alhamdulillah, barakallah. Yang bermanfaat buat kami, buat semua kawan-kawan. Insya Allah. Kalau saya zikir tiap hari ya Allah nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Artinya zikir itu di mana kita ikhlas, maka itu menjadi kebaikan. Tapi kalau kita beban, maka sesungguhnya itu kita nggak dapat apa-apa. Nol aja. Ikhlas aja. Kayak kita datang ke sini ikhlas. Betul. Bener ya. Ya artinya bilang ikhlas itu yang saya tahu ketika kita bilang ikhlas, gue ikhlas. Sebenarnya apa? Ikhlas itu kalau kita ngeliat ke belakang, oh iya ternyata gue ikhlas loh. Gue dari sini sebenarnya gue udah menjalankan ikhlas itu. Nah itu tadi itu. Ya kan? Ikhlasnya di hati, di pikiran, sama di ucapan. Karena perjalanan itulah ikhlas. Sebenarnya ini salah satu rahmat hidayahnya Allah, kita ketemu. Ya. Gitu. Kan nggak mungkin orang seperti saya. Maaf nih, terus terang aja saya bilang, orang seperti saya ketemu sama Kang Hendy, Kang Sandi kan. Dari mana jalurnya? Tapi Allah pertemukanlah lewat channel YouTube ini. Kan kata Allah gini, nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua betul. Itu kan sudah rencana Allah. Sudah rencana Allah gitu. Barakallah, barakillah. Iya, amin. Kita doain supaya ini menjadi wanita yang soleh. Amin. Semoga Allah hijabah biqabul. Amin. Ya Allah. Amin. Oke. Nah, ini kita sampai apa, kita nunggu di sini aja? Kita putus dulu. Boleh, udah. Putus dulu aja sampai nunggu MOTR. Naiknya MOTR masih di bawah. Ini perasaan aku aja apa gimana sih? Apa sih kayak ngeliat Ani gitu di situ tuh? Ya memang kan, karena jadi begini nih sebenarnya nih. Kita di sini akhirnya mereka nonton. Iya. Dari tadi pakai jubah putih gitu. Itu yang muslim. Yang muslim ya? Iya, yang baik-baik muslim dengarkan. Karena kita memberikan hal yang baik. Iya, kita memberikan ini kan. Karena insya Allah ya begitu, sama goib itu sih akan ini. Makanya saya selalu iniin, jangan pada saat kita nginjak itu ya, itu tadi, dia doa saya simpel sebenarnya, cuma bismillahi tawakkaltu Allah aja pada saat saya nginjak ke tempat-tempat itu. Udah itu aja. Jadi artinya saya serah diri aja. Gitu, sama yang Maha Kuasa itu. Terus kemudian buat enjoy. Nggak ada apa-apa. Pada dari tadi udah kesana kesini, ngeliatnya kesana kesini aja, subhanallah, ya karena kalau saya input ke arah yang ini lagi, apa namanya, klinik-klinik, terus kemudian mitos-mitos itu mempengaruhi kan, tambah mempengaruhi gitu. Makanya saya lebih udah nyantai aja. Dan saya orangnya seringkali pada saat penerusan saya nggak mau cerita apa yang saya lihat. Gitu. Jadi saya anggap nggak ada aja, karena saya mau kalau ada penampakan ya penampakan di frame. Iya. Gitu. Dan ternyata goib itu susah masuk frame, masuk kamera kita susah. Iya,
Karena kalau ibarat energi astral dilihat oleh kamera, dilihat itu sedot mereka. Iya, dan itu dia paling kalau kita dapat itu hanya gitu, sekelebatan-kelebatan. Nah, mereka udah kesedot. Iya, jadi tanda tanya kan? Iya. Kalau misalnya sampai sekian menit ada gaib di situ, itu apa? Itu nggak ada, berarti gimmick deh tuh. Settingan gitu ya. Tuh. Ya kan? Dengar tuh. Apalagi kebenaran ketemu sama kawan-kawan dari ini kan, dari ya ininya Gary, terus kemudian sama Ferdian dulu, terus sama Hendra OB itu, gitu. Ini ya mereka bercerita kalau itu mah sebenarnya begini. Oh ya saya nggak ngerti karena saya kan nggak di dunia ini ya entertain gini. Dan ternyata itu dibuat kalau nggak dibuat ya nggak ini. Oh itu dibuat, waduh. Ya makanya itu. Akhirnya kan banyak orang salah interpretasinya. Apalagi kan sekarang generasi milenial ini kan yang harus benar-benar diberikan wawasan yang benar gitu kan, edukasi yang benar supaya tidak terkontaminasi pikiran-pikiran mereka. Tadi kan bilang cukup kita yang ngalamin. Generasi muda bisa jauh lebih baik daripada kita. Betul. Yang luas, ya kan, dengan pengetahuan yang benar, sehingga akhirnya mereka bisa jadi apa? Tadi kan saya ingat banget lagu ini. Saya suka banget lagu ini. Ya kan? Gitu. Nah, itu dia udah datang tuh. Sejarah pas banget tuh kan. Pas. Ini kan On lagi. jadi dengan sejarah ini yang benar kita terapkan kepada generasi muda supaya mereka Betul, bisa lebih baik dari kita. Betul. Dari Babe Topik, lebih baik dari Sandi Tumiwa, dan lebih baik dari Eni Mona. Amin ya rabbal Guys, alamin. tuh yang lain pada datang tuh, ada yang lain. Kayaknya kita ketemu lagi nih sama kawan-kawan nih. Ini habis ngayap kemana nih? Ngayap lantai 2, Be. Menemukan apakah kalian di sana? Bernama Arla. Arla. Oh. Ada Korban tabrakan gencet. gencet itu. Oh, ini gedungnya goyang ya? Goyang. Ya, pasti gitu. Oke. Gimana, MTR? Mana yang lain? Sini, Bang. Deh, gimana, Be? Apanya nih yang gimana nih? Gimana tadi di sini kan bertiga. Oh, seru dah pokoknya. Seru. Alhamdulillah banyak hikmah dan pelajarannya dari Kang Hendy sama Mbak Mona. Gitu kan, misalnya kita di sini ya ngobrol banyak lah. Nah, ente sendiri ngayap kemana emang? Tadi kemana? Nemuin apa? Tadi muter kan, Iya. muter. Ternyata gedungnya nggak cuma satu, ada beberapa gedung. Hmm. Udahlah, kita jalan-jalan aja di bawah dan ketemu sama si Nada. Ada bocah. Anak kecil lah. Terus gimana? Dia kecelakaannya di daerah Kono, nggak tahu di mana, di pinggir danau gitu. Ya, kita tanya kenapa bisa sama nyangsrang di mari. Gitu. Mobilnya disebutin juga plat-platnya. Oh, gitu lengkap. Ada di bawah ada. Ada di bawah. Nama bocahnya si Arla. Oh, Arla. Gitu. Mobilnya mobil apa tuh? Sedan. Tapi disebutin namanya. Sebutin. Ada tapi mobilnya. Ada platnya disebutin. Platnya disebutin ada juga. Ya, itulah goib gitu. Lupa. Asal apa mau dipasangin ya? Oh. Enggak mau yang begitu-gitu. Jangan nginin masa lalu aneh. Tukang info. Ya, kalau misalnya tadi namanya Arla, kita doain Al-Fatihah ya. Al-Fatihah, Arla. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh, tabakan kan hujan. Nah, nikmat. Malam ini masih jam Setengah satu. dan hujan. Jam 1 kurang 15. Jam 1 kurang 15. Ini sih setengah 1. Nah, tuh. Ayo, yang mana nih yang benar nih? Gimana nih? Setengah 1. Oh, berarti saya yang kecepetan nih. Itu? Nah, ini Kang Hendy setengah satu. Dah, siap. Nah. hujannya tambah terus nih, teman-teman. Kayaknya kita langsung closing aja. Ya. Malam ini terima kasih untuk Kang Sandi beserta Kak Mona, Babe, terus siapa? Nada, Bang Ipau. Makasih sudah di Ini sini. Gary Ikat. Kamu? Ya. Kirain Bang Sandi. Atau ada mau pelurusan dari MTR? Karena kita tadi udah ngobrol-ngobrol banyak. Banyak banget ilmu dari beliau. barangkali MTR
langsung. Oh, Bang. saya. Urusan dulu. Oke. Iya. Oke, pemirsa, tadi kita udah urusan ya. Ya, terutama tadi ini saya di bawah. Memang benar di sini tuh banyak makhluk gaib ya, Be ya. Dan yang luar biasanya nyerupain korban-korban kecelakaan itu. Sebenarnya pada intinya setelah kita lihat dibantu sama Mr. X, ternyata yang Arla ini ya memang kejadian lah, mungkin dulunya ya kita nggak tahu ya, seperti tadi alhamdulillah kita kirimin Fatihah, mudah-mudahan ya. Ya kalau buat anak-anak mah langsunglah ke surganya Allah Subhanahu wa taala karena belum berdosa. Dan ternyata itu sejenis tuyul yang menyerupai si Arla. Lalu yang Mbah Hartini itu menurut Mr. X dan Adenada ternyata itu Wewe Gombel menyerupai Mbah Hartini. Dan yang gantung diri itu ternyata ya yang monyet itu katanya menyerupai. Tapi emang itu ya Be ya, tipu daya makhluk gaib. Nggak senang ya, tujuannya sih memang mereka itu diciptakan Allah sebagian besar itu memang tujuannya untuk mengganggu kan. Untuk mengganggu kita, meruntuhkan keimanan kita, menimbulkan rasa was-was di dalam hati kita, karena memang termaktub juga di dalam surat An-Nas bahwa kita itu diganggu tidak hanya dari golongan manusia, tetapi dari golongan jin juga, karena jin setan itu terbagi, ada setan dari golongan manusia, ada setan dari golongan jin itu. Tapi kalau kita bertawakal kepada Allah dan kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya maka kita hanya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kita harus tanamkan rasa dalam hati. Seperti Babe, beliau ini pembina kita ya. Babe pembina kita mengajarkan, jadikan Allah itu bersemayam di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita tidak tertipu dengan tipu muslihat, makhluk gaib atau sejenisnya lah ya. Karena kalau memang Allah sudah ada nur Allah masuk ke dalam tubuh kita, insya Allah makhluk-makhluk gaib yang akan menyingkir. Ini kayak gini kan cahaya nih semua dak terang. Ini kan cahaya nih muncul gini kan. Iya, Jadi, alhamdulillah. pemirsa, hanya kepada Allah lah kita berlindung. Dan ingat, jangan pernah takut di tempat seangker apapun menurut orang. Kalau memang kita berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah dan bergantung hanya kepada Allah, insya Allah kita akan terhindar. Dan Allah jaga kita dari tipu daya dan gangguan serta godaan makhluk gaib. Amin. Itu Bang Ari, Bang Sandi dari saya. Makasih semuanya teman-teman dari Kang Sandi juga. Terima kasih banget malam ini kita sudah dihadirkan tamu yang Luar biasa. Istimewa, spesial bener nih, luar biasa nih. Ini makasih sudah menyempatkan waktunya di Kang Sandi dengan Mbak Mona. Makasih. Sering juga. Siapa? Mr. Underwood next akan mencoba di tempat-tempat yang lebih serem lagi. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga. Siapa? Kang Sandi dan Eni Mona sama Ekspedisi Lorong Waktu. Amin. Yang jelas jangan pernah di skip karena bikin konten itu tidak mudah. Capek ya? Capek banget. usahanya sampai segini ya, sampai jam-jam segini belum balik, bener kan? Jauh-jauh kita. Tonton terus YouTube kita di channel Misteri on the Road. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.